Pertama, obat colchicine dari golongan anti-GORD hiperursemia. Contoh brand Recolvar, bentuk sediaan tablet ke ketersediaan 0,5 mg. Indikasi untuk GORD akut dan profilaksis. Label cirrhosis biliar primer, manajemen demam Mediterranean familiar dan perikarditis. Efek samping muntah, nyeri pada perut dan mual. Interaksi obat itu inhibitor CYP3A4, yaitu potensi interaksi farmakokinetik atau peningkatan konsentrasi colchicine plasma dan peningkatan risiko toksisitas colchicine. Mekanisme kerja itu gangguan fungsi sitoskeletal melalui penghambatan polimerisasi beta tubulin menjadi mikrotubulus yang mencegah aktivasi, degranulasi, dan migrasi neutrofil. Cara pemberiannya itu tanpa memperhatikan makanan, konsumsi tablet secara beroral dengan air, dan pertahankan asupan cairan yang memadai. Populasi usia itu ibu hamil kategori C, laktasi didistribusikan ke dalam ASI, penggunaan harus berhati-hati, pediatri keamanan dan kebanjiran tidak ditetapkan, geriatri kebanjiran serupa dengan yang ada pada orang dewasa muda, gangguan hati tidak dianjurkan untuk pasien dengan gangguan hati berat. Gangguan ginjal harus digunakan dengan hati-hati dan pada penyakit ginjal. Selanjutnya allopurinol golongan anti-GORD hiperursemia, contoh brand di Indonesia Medioric, Desarurik, Alurik, Rinolik, Pritanol. Bentuk sediaan ada tablet dan kapsul, kekuatan ada 100 mg dan 100 mg. Indikasinya itu hiperursemia kronik. Off labelnya itu hiperursemia yang dideteksi kemoterapi, batu ginjal berulang. Efek samping mual, muntah, dan ruam makulapapular. Interaksi obat itu dengan penggunaan bersamaan dengan antikoagulan akan menghambat metabolismenya. Ampicil dan amoxicillin dapat meningkatkan terjadinya ruam pada pasien hiperursemia. Mekanisme kerja itu menghambat santin oksidase yang menghambat konversi hiposantin menjadi santin, lalu menjadi asam urat, lalu menurunkan produksi asam urat tanpa mengganggu sintesis protein. Cara pemberian itu secara perolar 1 kali sehari, diberikan setelah makan dengan cairan yang banyak. Populasi usianya itu ibu hamil kategori C, laktasi didistribusikan dalam ASI, dan tetap penggunanya harus berhati-hati. Golongan pediatri keamanan dan kebanjiran tidak ditetapkan, geriatri memilih dosis dengan hati-hati, gangguan hati peningkatan waktu paru harus dikurangi dosisnya, dan pasien gangguan ginjal harus dikurangi dosisnya. Selanjutnya golongan obat febuxostat, contoh brandnya itu Vestarik, bentuk sediaan tablet salah selaput, kekuatan sediaan 40 mg dan 80 mg. Indikasinya itu hiperursemia kronik. Off labelnya itu tidak ada. Efek sampingnya itu kelainan fungsi hati, artragia, dan mual. Interaksi obat itu penggunaan azathioprine dapat menghambat metabolisme azathioprine dan kemungkinan meningkatkan efek toksik. Lalu penggunaan theophylline dapat meningkatkan peningkatan efek toksik. Mekanisme kerja itu menghambat santin oksidase, yaitu menghambat konversi hiposantin menjadi santin lalu menjadi asam urat, dan dapat menurunkan produksi asam urat tanpa mengganggu sintesis purin vital. Cara pemberiannya itu pemberi secara perolar 1 kali sehari dengan dosis 40 mg, dapat diberikan dengan atau tanpa makanan. Populasi ususnya itu ibu hamil kategori C, laktasi tidak diketahui didistribusikan ke dalam ASI atau tidak, tetapi harus dengan hati-hati. Pediatri keamanan dan kebanjiran tidak ditetapkan, geriatri dapat terjadi peningkatan sensitivitas pada beberapa pasien lebih tua. Gangguan hati dan ginjal harus digunakan dengan hati-hati. Selanjutnya itu golongan probenecid dari anti-GORD hiperursemia, contoh brandnya itu ada Probenid dan Probenecid. Tablet bentuk sediaannya itu ada tablet dan salah selaput, kekuatan sediaan 500 mg. Indikasinya itu untuk profilaksis GORD koreksi hiperursemia. Off labelnya tidak ada. Efek samping mual, muntah, sakit kepala, dan anoreksia. Interaksi obatnya itu obat dengan alkohol, diazoxide, furosemid, berpotensi meningkatkan konsentrasi serum urat.
Mekanisme kerja itu urikorusit yaitu menghambat reabsorpsi urat di tubulus dan meningkatkan ekskresi asam urat. Dapat juga menghambat sekreksi tubular asam organik lemah seperti PCN dan cefalosporin. Cara pemberian itu diminum secara per oral 2 kali sehari. Dosis awalnya 250 mg dikonsumsi setelah makan dengan minum air yang cukup. Populasi khususnya itu ibu hamil kategori C, laktasi di distrik pengendalian ASI, pengguna harus berhati-hati, pediatri kontraindikasi pada pasien umur kurang dari 2 tahun, geriatri pertimbangan penurunan fungsi ginjal terkait usia saat memilih dosis. Pasien gangguan ginjal harus dihindari penggunaannya.